Berkata Qatadah, imam besar dari generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala, khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai perhiasan langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa alamatin yuhtada biha. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda. Dengannya didapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk arah dan waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka siapa yang menakwilkan bintang-bintang itu selain 3 hal tersebut, faqad akhta'a, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan menyanyiakan bagiannya, yaitu nasibnya di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk akidah salaf bahwa bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 tujuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullahu taala, anna fihi bayanal hikmah fi khalqin nujum, bahwasanya padanya ada penjelasan hikmah penciptaan bintang-bintang. Kama dzakarahallahu fi kitabihi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai perhiasan langit. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Yang kedua, untuk melempar setan, yaitu tentang para dukun yang mendapatkan bisikan-bisikan setan yang mencuri berita dari langit. Maka setan-setan ini pun dilempar dengan potongan-potongan bintang. Sebagaimana dalam lanjutan surat Al-Mulk ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Yang ketiga, sebagai tanda-tanda, yaitu petunjuk arah dan petunjuk waktu. Di surat Al-An'am ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang menjadikan untukmu bintang-bintang agar kamu mendapatkan petunjuk dengannya, yaitu petunjuk arah maupun petunjuk waktu, di kegelapan di daratan maupun di lautan. Juga di surat An-Nahl ayat ke-16, "Wa alamatin." Dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai petunjuk arah. Ini di siang hari. "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka juga mendapatkan petunjuk arah. Ini di malam hari. Kemudian kata Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah, "Wa radda 'ala man za'ama fin nujum hikmatan tukhalifu ma dzakarahu Allahu fiha." Dalam athar Qatadah rahimahullahu taala, ada bantahan kepada orang yang mengklaim bahwa bintang-bintang itu ada hikmah yang lain yang menyelisihi apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Di antaranya mereka menganggap itu bisa menjadi cara untuk meramal tentang peristiwa-peristiwa di muka bumi. Maka ini adalah syirik, ini termasuk perdukunan, sehingga beliau rahimahullah menegaskan, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik." Barang siapa menakwilkan keberadaan bintang-bintang itu dengan takwil yang lain selain 3 hal ini, faqad akhta'a, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Artinya, dia tidak ada kemungkinan masuk surga karena itu adalah syirik. Kalau sampai mati dia enggak bertobat, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 102, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh orang-orang Yahudi itu mengetahui, barang siapa menukar kitab Allah dengan sihir, maka dia tidak akan memiliki bagian di akhirat. Kenapa? Karena imannya sudah batal, sehingga dia kekal di dalam neraka. Tidak ada kemungkinan dia masuk surga. Sebab orang-orang kafir tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua orang yang mempersekutukan Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.